Oke, tantangan yang mudah. Jadi Mas Gun-Gun, komunikasinya bagaimana yang harus diterapkan oleh Pak Prabowo dengan banyaknya menteri dan juga wakil menteri yang ada di bawahnya, seperti apa agar tadi dukungan publiknya juga bisa tercapai gitu? Iya, memang program kerja di satu sisi, tapi mengkomunikasikan segala hal yang menjadi langkah kerja Presiden Prabowo itu juga menjadi penting. Artinya meresonansikan misalnya banyak hal yang kerap kali kemarin tereduksi oleh ragam pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak perlu ya dari pihak istana. Ini perlu kemudian ada orkestrasi komunikasi yang jauh lebih baik, terutama menyangkut tiga hal. Pertama narasi ya, kemudian yang kedua tuh information role-nya, peran informasi yang dimainkan. Siapa yang kemudian jadi koki informasi, siapa yang kemudian menjadi penyajinya. Itu penting. Kemudian yang ketiga tentu basis data dalam memperkuat komunikasi. Itu dalam banyak hal menjadi problem. Makanya seperti misalnya dalam tradisi komunikasi istana di Amerika seperti West Wing, itu kan ada tenaga-tenaga profesional yang memang jadi koki, benar-benar jadi koki informasi, dan pada saat informasi itu keluar, itu sudah memiliki FCR yang kuat ya, finding, conclusion, recommendation yang kuat, dan itu biasanya kemudian menjadi peneguh pesan itu tidak hanya sekedar kulit permukaan, tetapi dilengkapi dengan data-data yang memadai. Ini era komunikasi yang berubah dari one to many menjadi many to many communications ya. Tadi juga saya mengapresiasi langkah Presiden membentuk Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu salah satu adaptasi terhadap perkembangan ya. Awalnya kan komunikasi dan informatika, ekosistem digital yang luar biasa saat ini, era Internet of Things, itu membutuhkan ya satu proses manajemen komunikasi yang berubah. Termasuk kalau kita perhatikan bagaimana infrastruktur teknologi yang mendukung. Contoh misalnya tadi subsidi yang langsung mau diberikan ya ke penerima, itu kan butuh support teknologi dan data. Oleh karena itu maka proses komunikasi strategik ya, terutama dua hal, komunikasi politik dan komunikasi publik yang efektif, itu menjadi backbone ya dari komunikasi pemerintahan hari ini. Kalau semata-mata komunikasi politik, misalnya komunikasi yang dijalin dengan partai, eksekutif, legislatif, itu memang bagaimanapun tidak bisa dinafikan. Kenapa? Karena kekuatan pemerintah hari ini kan terdiri dari ragam kekuatan politik yang membentuk koalisi besar. Tetapi jangan lupa komunikasi publik yang secara reguler, kemudian sistematis, berkelanjutan disiapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini tentu dapurnya ada di istana dan seluruh kementerian ya, termasuk juga daerah-daerah, itu perlu memang penanganan lebih baik lagi. Baik, terakhir saya ke Pak Wihadi, masih ada waktu 2 menit. Swasembada pangan, swasembada energi itu menjadi fokus Pak Prabowo, termasuk juga tadi mobil yang digunakan gitu ya, seolah sebagai simbol bahwa kita juga bisa mandiri dengan adanya hasil dalam negeri sendiri, bisa membuat mobil sebagus itu dan digunakan oleh Presiden begitu pada saat usai pelantikan maupun juga menuju pelantikan. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo? Ini semuanya kita sudah bisa melihat bahwa Pak Prabowo ingin adanya kemandirian. Dari pidato yang kita lihat dari pertama kali pidato bahwa bagaimana kita sebagai negara yang pernah dijajah, kemudian kita butuh kemerdekaan, dan apa arti kemerdekaan bagi rakyat. Nah ini kan kalau belum sejahtera maka kita belum merdeka. Itu adalah salah satu message kepada Pak Prabowo, kepada kita semua, bahwa kita perlu mandiri. Nah, swasembada pangan dan swasembada energi, ini tidak terlepas daripada target Pak Prabowo sendiri yang dikatakan mengenai masalah angka pertumbuhan ekonomi kita 8%. Dan kita tahu bahwa salah satu program-program Pak Prabowo yang kita jadi disampaikan oleh Mas Derajat, banyak hal yang menjadi unggulan. Salah satu yang mungkin langsung pada saat ini yang langsung bisa mungkin bisa langsung jalan itu adalah makanan bergizi. Kenapa kita mengatakan makanan bergizi? Tapi karena kita ini tahu bahwa Pak Prabowo juga sadar bahwa peningkatan SDM
itu sangat diperlukan. Nah, peningkatan SDM ini diperlukan adalah untuk kita bicara mengenai masalah bonus demografi kita. Kemudian juga kita menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah peningkatan SDM. Peningkatan SDM ini adalah dengan makanan bergizi ini. Nah, makanan bergizi ini kalau kita bisa melakukan swasembada pangan, kita bisa melakukan swasembada energi, kemudian kita bisa mandiri, dan tentunya adalah peningkatan daripada SDM. Peningkatan SDM sangat penting. Dengan makanan bergizi, kita melihat bahwa efek daripada penambahan itu, penambahan daripada angka pertumbuhan, saya kira 1-2% itu dengan makanan bergizi, dengan multilevel ekonomi, kita akan yakin bisa mencapai itu. Ya, ketahanan pangan, energi juga menjadi memang dampak yang kita lihat secara pasti begitu ya, terkait dengan ketidakpastian kondisi global yang berdampak pada kedua hal itu, dan komitmen itu yang tentu kita nantikan bersama bagaimana kerja dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari kerja ini terkait dengan program-program kerja yang sudah dijanjikan, dan juga menteri yang tadi juga sudah diumumkan beserta dengan wakil menteri dan juga kepala badannya. Kita ucapkan selamat bertugas tentunya kepada 109 menteri, wakil menteri serta kepala badan. Terima kasih Bapak-bapak, Prof Hik, kemudian Pak Derajat, Pak Wihadi, kemudian juga Pak Jayadi dan Mas Gun-Gun atas diskusinya. Dan pemirsa, saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Demikianlah Breaking News Metro TV. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.